Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ulalbab dengan NIM 242180136 dan saya membuat video wawancara untuk memenuhi tugas dari matkul Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan mencari salah satu dari panitia PPKMB tahun 2025. Bisa perkenalkan? Halo, perkenalkan saya Vina Milatulisnya dengan NIM 2418121. Saya salah satu panitia PPKKMB, tepatnya di Si Ibadah. Ya, baik. Iya, dari Si Ibadah itu tugasnya itu ngapain, Mbak? Kalau dari Si Ibadah, job desk-nya itu mengkoordinir maba untuk melaksanakan sholat, waktu sholat zuhur sama asar. Jadi tugas kami hanya di situ, dari mengkoordinasi maba di audit sampai ke masjid, dan juga beberapa maba putri yang berhalangan untuk ikut kajian cantik di waktu zuhur dan di waktu asar. Oh iya, kalau nggak salah itu mabanya itu banyak kan ya? Kira-kira tahu nggak jumlahnya? Kira-kira ada 1.300 sih Mas, kurang lebih. Oh, banyak juga ya. Iya, untuk fungsi tujuan adanya PPKMB itu apa? PPKKMB itu kalau dilihat dari singkatannya nih, program pengenalan kehidupan kampus pada mahasiswa baru. Jadi dalam kegiatan PPKKMB ini nantinya akan ada pengenalan-pengenalan kampus, salah satunya itu di acara kampus tour. Nantinya Maba akan diajak berkeliling kampus, entah itu kampus barat ataupun kampus timur. Juga akan ada beberapa materi yang mungkin di situ mencakup penjelasan mengenai kampus, gitu Mas. Oh iya, untuk dari rangkaian acara dari PPKMB itu apa aja? Kalau rangkaian dari PPKKMB sendiri, kemungkinan nanti saya akan menjawab secara garis besarnya aja ya Mas, karena kebetulan saya ada di Si Ibadah yang posisinya itu dalam 2 hari itu ada di ruang seminar dan di masjid, jadi tidak di lapangan langsung. Kalau setahu saya, acaranya itu dilaksanakan 2 hari, hari yang ada materi dan juga ada pengenalan UKM. Oh iya. Nah, pengenalan UKM Ormawa, kemudian ditutup dengan closing party. Gitu sih setahu saya Mas. Oh iya. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan acara PPKMB, Mbak? Nah, kalau waktu yang dibutuhkan kurang lebih kayaknya 1 bulan ya, dari mulai rapat awal sampai akhir final checking itu 1 bulan, tapi itu hanya rapatnya itu kadang seminggu sekali atau ya tergantung dari si acara bisa meluangkan waktunya kapan gitu, karena itu kan dari ada kepanitiaannya itu ada beberapa dosen. Nah, dosen itu kan kadang jadwalnya bertabrakan dengan banyak agenda, jadinya untuk rapat itu kadang hanya dilaksanakan beberapa kali aja, bahkan final checkingnya aja menurut saya komunikasinya masih kurang, padahal itu final checking. Dan dari Si Ibadah sendiri kemarin pas waktu final checking, dari yang mengikuti rapat pertama itu kan PJ-nya Pak Ari, tapi pas final checking itu Pak Ari nggak datang, yang disuruh datang kami, sedangkan untuk laporan final checkingnya itu kami tidak tahu apa-apa. Jadi di situ ya menurut saya masih kurang untuk komunikasinya, jadi ya gitu. Oh iya. Berarti untuk kendalanya itu apa saja, Mbak? Selain komunikasi atau hanya komunikasi? Kendalanya iya, yang paling utama itu komunikasi Mas. Jadi komunikasi antarsi, jangan jangan di luar sih, di dalam Si Ibadah aja miskomunikasinya sangat banyak, karena di antara mahasiswa dengan dosen itu untuk berkomunikasi itu sangat susah. Apalagi Pak Ari, beliau yang kita kenal adalah salah satu penanggung jawab LP3K yang kegiatannya sangat padat, juga beliau pengasuh PESMA, jadi untuk bertemu dengan beliau itu sangat susah, karena beliau yang mengikuti rapat dari pertama sampai rapat ketiga sebelum final checking. Untuk laporan-laporannya itu tidak disampaikan kepada kami, jadi kami mahasiswa itu membentuk konsep sendiri, dan konsep dari Pak Ari itu kami tidak tahu bagaimana. Yang terakhir dipakai untuk pas hari PPKKMB itu adalah konsep dari kami sendiri, gitu. Ya, untuk mahasiswa sendiri, kalau nggak salah dari maba itu nggak hanya dari Indonesia, itu kira-kira dari mana saja, Mbak?
Itu ada yang dari Timor Leste, ya, kemudian ada yang dari Pakistan, juga ada dari Mali, Mas. Ya. Untuk setiap anggota mahasiswanya per negara itu berapa Mbak? Kalau dari Timor Leste itu kurang lebih ada 7 orang, yang dari Mali itu ada 1 dan dari Pakistan itu ada 1. Tapi setahu saya yang benar-benar mengikuti PPKKMB itu hanya mahasiswa dari Timor Leste kemarin, Mas, karena dari Timor Leste itu benar-benar kami bimbing dari awal untuk pembelian baju segala macam, atribut-atribut dan pembuatan selempang dan sebagainya itu benar-benar dari panitia yang menghandle. Gitu. Ya. Yang terakhir Mbak, pesan untuk maba. Pesan saya untuk mahasiswa baru tahun 2025 kali ini, semoga tetap semangat dan jangan lupa ikut organisasi juga. Kemudian belajar untuk memanajemen waktu, karena jam perkuliahan dengan jam sekolah di sebelumnya itu sangat berbeda. Jadi ya sebisa mungkin untuk belajar memanajemen waktu. Ya. Terima kasih Mbak Vina atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana dari PGSD semester 3. Kali ini saya sedang bersama salah satu panitia Masta dengan Mbak. Halo, perkenalkan saya Vina Milatulusna dengan NIM 2421800121. Saya di sini selaku salah satu panitia Masta yang termasuk ke dalam koordinator fasilitator. Jadi Mbak Vina menjadi koordinator fasilitator. Sebelumnya terima kasih Mbak Vina telah datang ke acara wawancara kali ini. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, kenapa Mbak Vina memilih menjadi panitia Masta? Apa karena dari rencana kerja organisasi sebelumnya atau gimana? Kalau itu karena saya diberi tanggung jawab langsung dari pimpinan, Mas. Saya dipilih langsung oleh ketua umum untuk menjadi koordinator fasilitator. Karena koordinator fasilitator itu ada 3 orang perwakilan dari setiap PK, dari PK Ibnu Taimiyah, dari PK Ibnu Sina, dari PK AR Fahrudin. Itu dipilih salah satunya dan saya kayak dikasih tanggung jawab sebesar itu. Ya berarti saya bisa gitu, saya diberi amanah berarti saya dianggap bisa, jadinya ya saya coba gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, kami ingin tahu beberapa tentang Mastana. Apa itu Masta? Mungkin yang bagi awam kan belum tahu. Nah, itu apa tuh tujuannya juga? Masta itu singkatan dari masa ta'aruf, yang mana kita ketahui ta'aruf itu kan sesi perkenalan gitu ya, Mas. Nah, karena Masta ini diselenggarakan oleh IMM, jadi di sini lebih ke pengenalan kepada maba terhadap IMM atau lebih luasnya pengenalan terhadap Muhammadiyah gitu. Oke. Kalau boleh tahu, menurut Anda sebagai panitia tentu punya peran pentingnya. Nah, untuk panitia, peran apa yang penting untuk di organisasi atau panitia Masta kali ini? Peran penting. Peran yang paling penting karena saya sendiri di sini sebagai koordinator fasilitator, di mana posisi saya di sini sebagai tempat koordinasi antara pemandu yang benar-benar bersentuhan langsung dengan maba, dengan panitia-panitia lain seperti si acara dan lain sebagainya. Jadi laporan-laporan dari para pemandu atau fasilitator itu dilimpahkan kepada kami, sehingga kami harus melaporkan itu kepada si acara. Sehingga ya itu menurut saya peran yang sangat penting, karena tanpa adanya komunikasi dari fasilitator dan si acara itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar gitu. Peran penting itu komunikasi ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya, kadang kan ada peserta yang kurang semangat dalam acara apapun ya itu. Nah, bagaimana jika Anda menghadapi situasi seperti itu, bagaimana Anda menyikapinya? Menurut saya tidak bisa saya jawab dari saya pribadi ya, Mas, karena ini termasuk ke dalam seluruh serangkaian acara Masta kami buat. Ya semoga Masta ini tidak membosankan bagi para maba gitu. Gimana caranya? Salah satunya itu
dalam setiap selesai sesi materi itu akan kami tampilkan beberapa penampilan, salah satunya tampilan tari yang ditampilkan dari pimpinan Ibnu Sina. Kemudian setelah itu juga ada penampilan dari tapak suci, ada penampilan dari HW. Nah dari situ salah satu upaya dari kami supaya maba itu tidak bosan terus-terusan diberi materi gitu. Baik, kalau begitu lalu bagaimana Anda membuat peserta merasa nyaman tanpa merasa terpaksa dalam kegiatan? Kalau cara membuat mereka nyaman, salah satunya karena saya di sini sebagai koordinator fasilitator yang tugasnya itu memberikan tugas ke maba seperti tugas membuat video, tugas membuat selempang dan sebagainya. Salah satunya kami memudahkan para maba untuk membuat selempang karena selempang tahun ini itu kan dari kertas ya Mas. Nah kertas manila itu kan sangat besar kalau satu maba membeli sendiri. Jadi dari panitia Masta itu menyediakan dalam bentuk paket yang langsung dibeli. Jadi maba itu langsung include semuanya dari kertas putihnya, kertas merahnya, dari logo IMM-nya dan pin IMM-nya juga sudah jadi satu paket. Nah, itu upaya dari kami untuk mempermudah dan memberi kenyamanan kepada maba dalam memperoleh atribut-atribut Masta. Gitu. Lebih simpel gitu. Iya. Selain itu kita tahu peserta punya latar belakang yang beragam. Jika ada perbedaan pemahaman agama antar peserta, gimana sikap Anda? Latar belakang. Kalau latar belakang tentunya dari persiapan materi ya Mas. Kalau persiapan materi itu kan ada yang memang karena masa itu pengenalan kemuhammadiyahan, jadi materi pertama itu kami mencari pemateri yang memang menyampaikan Muhammadiyah. Kemudian tidak hanya Muhammadiyah, kami juga mencari pemateri yang di situ menyampaikan tentang isu-isu tentang negara saat ini juga. Jadi itu pasti akan menggugah para maba untuk banyak bertanya, banyak berpendapat, dan di situ akan lahir diskusi-diskusi kecil antara maba dengan pemateri saat itu. Jadi tidak hanya tentang kemuhammadiyahan, tentang keislaman saja, di situ ada satu materi yang memang untuk umum gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menarik, tapi tentu ada tantangan yang akan muncul. Menurut Anda apa tantangan terbesar dalam melaksanakan Masta? Tantangan paling besar menurut saya persiapan menuju hari H Masta, karena kan di situ harus ada rapat per minggu, rapat bulanan, final check-in dan lain sebagainya. Nah di situ karena posisinya itu kemarin hari libur semester, jadi kami sangat kesulitan untuk mengumpulkan fasilitator untuk melaksanakan rapat, karena fasilitator itu nantinya akan langsung membersamai maba. Di situ kami adakan pembekalan Mas, pembekalan entah itu tentang materi kemuhammadiyahan, tentang materi kegiatan Masta. Kami mengadakan pembekalan dalam 1 bulan itu 3 kali. Nah di situ untuk mengumpulkan seluruh fasilitator itu sangat sulit. Fasilitator itu jumlahnya ada 60. Nah dalam sekali mengumpulkan mereka itu kami kadang hanya terkumpul setengahnya aja, dan setengahnya itu lewat Zoom. Jadi ketika hari Masta kadang ada beberapa panitia yang pembekalannya kurang gitu. Itu menurut saya kendala yang sangat besar. Oke. Kalau boleh tahu apa pengalaman dari Mbak Vina yang didapat dari acara ini? Pengalamannya tentunya komunikasi dengan banyak orang, komunikasi dengan maba secara langsung, karena waktu itu saya mengampu di bagian pemesanan selempang. Jadi pemesanan selempang itu yang dicantumkan di situ adalah nomor saya, dan semua maba itu japri ke saya. Nah itu menurut saya kayak pengalaman yang sangat luar biasa. WA-nya banyak di spam banyak orang, ditanyakan ini itu, dan komunikasi dengan fasilitator juga karena mereka dari berbagai PK, dari berbagai prodi, dari berbagai fakultas. Saya harus berkomunikasi yang baik dengan mereka. Itu juga menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, terkenal sekali berarti Mbak Vina ini. Oke, kalau diminta satu kata untuk menggambarkan lika-liku menjadi panitia Masta, apa itu Mbak Vina? Capek sih Mas. Kenapa capek? Karena
saya harus meluangkan waktu libur, harus ke sini melaksanakan rapat 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali itu di hari Jumat, dan kalau bolak-balik itu kan capek. Kebetulan saya untuk transportasinya itu agak susah ya Mas. Jadi kadang itu bikin saya kayak terbebani, tapi tetap saya laksanakan. Tapi akhirnya ya tetap capek juga karena kebetulan saya termasuk ke dalam panitia PPKKMB juga. Jadi 3 hari itu benar-benar full dari hari pertama sampai hari ketiga, dan endingnya hari keempat saya benar-benar merasakan capek itu, yang benar-benar capek, dan langsung disambut dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan gitu. Oke, terakhir, apa harapan Anda untuk peserta Masta setelah kegiatan ini? Harapan saya semoga peserta maba atau maba ya, peserta Masta atau maba jangan lupa join IMM. Karena yang namanya sebuah organisasi itu pasti tidak akan memberikan dampak buruk kepada kita. Kalaupun ada, memang itu mungkin dari pribadi teman-teman, tapi dampak positifnya itu benar-benar banyak, dari entah itu relasi atau melatih komunikasi dan lain sebagainya, melatih untuk manajemen waktu, itu sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jadi saran saya atau pesan saya kepada para maba yang mengikuti Masta kemarin, jangan lupa join IMM. Oke. Terima kasih Mbak Vina atas jawabannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.